Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 5, Bagian 1. Arcanium, Kota Magis. Kota yang melayang di udara, jauh dari cengkeraman daratan, memberikan ilusi sebuah karnaval besar yang tergantung di tengah-tengah kehampaan. Sebuah karnaval yang berkedip terang dengan berbagai nuansa cahaya yang menyilaukan. Kota ini, yang melayang melalui sihir, dikatakan memiliki ukuran sekitar setengah dari Seoul. Saya menyadari bahwa saya berada di dunia lain saat melihat kota itu melayang di bawah langit malam. Sinarnya membalikkan tirai gelap yang menggantung di sekitar kami. Di kota megah Arcanium, terdapat 5 akademi bergengsi, serta sebuah menara penyihir dan asosiasi kesatria sihir yang terkenal. Akademi Stella dikenal di antara mereka karena memiliki penyihir paling kuat dan siswa paling unggul. Para jenius dan aristokrat berdatangan dari seluruh dunia, dan saya penasaran bakat apa yang dimiliki Baek Yusol sehingga bisa memasuki tempat ini, di mana naga berkeliaran dengan leluasa. Apakah kamu sudah bangun? Ya, kami hampir sampai, tetapi kamu tampak seperti hantu. Pada saat itu, saya menyadari bahwa kereta itu dikemudikan oleh penyihir yang berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Tampaknya mereka berganti shift sepanjang perjalanan. Saya bersandar di kursi dan memanggil sistem. Saya dijanjikan salah satu dari 3 hadiah malam tadi. Sebuah barang yang diturunkan tingkatnya, sebuah keterampilan yang diturunkan tingkatnya, dan sejumlah kecil EXP. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya memiliki banyak barang dan keterampilan. Dalam jangka panjang, tidak ada salahnya meminta keterampilan penguatan tubuh. Tetapi tampaknya keterampilan tersebut bisa dipelajari secara terpisah nanti. Pertama-tama, saya memilih barang yang paling saya sukai. Apakah mungkin mendapatkan glare saya? Pencarian menunjukkan bahwa grade barang terlalu tinggi, sehingga proses penurunan grade sedang berlangsung. Bagaimana dengan Hyper Flash? Menurut hasil pencarian, tidak mungkin memperoleh keterampilan ini karena merupakan sub-keterampilan tingkat tinggi dari Flash. Namun, Anda bisa menggunakan hadiah ini dengan sedikit meningkatkan Flash. Haruskah kita benar-benar menurunkan tingkatnya? Tidak bisakah kita tidak melakukannya? Kekuatan narasi Anda kurang, sehingga tidak mungkin terwujud sepenuhnya. Apa itu? Kekuatan narasi disebut sebagai kekuatan naratif. Seperti kemarin, jika Baek Yusol mengembangkan cerita ke arah yang berbeda dari aslinya, kekuatan naratif akan meningkat. Oh, saya mengerti. Kenapa harus mempersulit jika bisa langsung mengatakan, saya tidak bisa memberikan item karakter hanya karena Anda seorang pemula? Kalau begitu, saya akan memutuskan. Sebagian besar peralatan saya adalah barang berkualitas tinggi, dan meskipun saya menurunkannya beberapa tingkat, pilihan saya masih terbatas, karena barang berkualitas tinggi tidak selalu berarti barang yang baik. Meskipun peringkat saya rendah, terdapat banyak barang dan keterampilan yang dapat memberikan efisiensi tinggi dalam situasi saya saat ini. Evasion memungkinkan Anda untuk menghindari atau memblokir satu serangan tanpa syarat, tetapi memiliki waktu cooldown yang lama, sedangkan Frost Steps memungkinkan Anda melarikan diri dari bahaya apapun. Untuk jangka waktu tertentu, Augmentation membuat seseorang hampir tak tertandingi dan meningkatkan kecepatan gerak. Jika seseorang bertanya mengapa semua keterampilan itu adalah keterampilan pelarian, itu karena saya kekurangan kemampuan serangan dan pertahanan yang diperlukan. Saya ingin bertahan hidup lebih lama karena saya adalah karakter dengan keterampilan bertahan hidup yang buruk. Jadi saya hanya mempelajari teknik pelarian. Saya jarang menggunakannya setelah menjadi veteran, tetapi mereka mungkin berguna karena permainan berubah menjadi kenyataan. Namun, tidak sekarang. Ada satu item yang lebih penting untuk kemajuan episode saat ini. Folder rahasia. Sebuah perangkat lunak penyimpanan eksternal yang mengarsipkan semua data. Sebuah kata yang sangat familiar bagi pria. Ketika saya bertugas aktif, saya pernah dimarahi oleh bos perusahaan karena seseorang membuat folder rahasia di komputer saya di unit administrasi. Apakah kamu menaruh porno di sini? Apa kata sandinya? Berikan padaku sekarang. Itu bukan saya. Ini benar-benar membuatku gila. Apakah kamu ingin tindakan disiplin? Saya benar-benar tidak tahu. Jeritan putus asa itu masih segar dalam ingatan saya. Saya merasa dirugikan dan kesal karena saya tidak pernah benar-benar membuat folder seperti itu. Namun ditemukan bahwa folder tersebut dibuat oleh seorang pejabat administrasi dan berisi informasi sangat rahasia. Ketika fakta-fakta terungkap, orang itu meminta maaf kepada saya.
Sejak saat itu, saya juga menemukan bahwa folder rahasia adalah ruang penyimpanan yang baik untuk menyimpan informasi atau mencatat apapun permainan yang saya mainkan. Setelah tinjauan sistem, dinyatakan bahwa ini mungkin. Segera setelah saya melihat pesan konfirmasi, saya mengepalkan tinju saya dengan erat. Bagus, lakukan itu. Item kacamata sentient, analisis fenomena, ringkasan, pengambilan informasi, penglihatan malam, penglihatan infrared, dan lain, semua fungsi akan dihapus. Tuh, kacamata bulat dengan bingkai hitam jatuh ke telapak tangan saya. Meskipun saya peduli tentang mode, itu menyenangkan dengan caranya sendiri karena didasarkan pada desain yang digunakan oleh selebritas. Semua fungsi utama dihapus setelah penurunan grade, tetapi fungsi yang paling penting masih tersisa. Kacamata sentient. Grade tak terjangkau. Deskripsi. Apakah Anda ingat apa yang Anda makan malam kemarin? Apakah Anda segera melupakan nomor rekening yang baru saja Anda dengar? Jangan khawatir. Kacamata ini akan mengingat semua yang Anda lihat, dengar, dan baca. Fitur khusus. Folder rahasia. Segel. Diaktifkan dengan mengonsumsi kekuatan mental Anda. Tidak mungkin untuk mengingat dan membaca informasi tentang iblis yang telah berhasil saya buru atau pengetahuan yang saya peroleh dalam permainan Aetherworld. Setiap kali saya lupa, saya perlu kembali ke peta dan membacanya lagi. Dari mana bahan-bahan itu berasal? Karakter apa yang saya interaksikan? Dan kontribusi apa yang saya berikan kepada kerajaan? Hal-hal seperti itu tidak disediakan. Jadi para pemain mengembangkan sistem tingkat atas seperti folder rahasia untuk menyimpan informasi. Dan ada satu alasan mengapa saya mendapatkan kacamata ini sekarang. Saya lupa sebagian besar informasi permainan. Barang-barang yang saya peroleh dari tempat berburu tertentu, atau jenis barang langka yang saya peroleh dari dungeon tertentu, dan seterusnya. Semua informasi penting ini didokumentasikan di dalam folder. Selain itu, ini adalah yang saya gunakan saat bermain permainan, jadi informasinya pasti ada di sana. Melihat folder rahasia, alat-alat alkimia, tempat berburu, dungeon, iblis, karakter, sihir, lain-lain. Segera setelah saya mengenakan kacamata, banyak folder berbaris satu demi satu muncul di depan mata saya. Sayangnya, cerita tidak tercatat, dan karena saya tidak tertarik pada karakter, folder tersebut sebagian besar kosong, tetapi tetap merupakan hasil yang memuaskan. Untuk hadiah, ini cukup baik. Sekarang yang perlu saya lakukan adalah mencari tahu cara menggunakan kacamata ini. Jumlah informasi yang saya miliki sangat besar. Saya telah menjelajahi dunia selama 10 tahun dan hanya mengumpulkan barang-barang terbaik. Mengatakan bahwa saya cukup beruntung untuk mendapatkannya tidaklah cukup. Meskipun saya tidak bisa memulihkan semua keterampilan karakter yang telah saya kembangkan selama 10 tahun terakhir, saya harus bisa mengejar setengah dari level itu dalam waktu dekat. Sekarang saya pikir, di antara efek dari kacamata ini adalah kemampuan untuk merangkum dan mengungkapkan informasi karakter. Maksudnya, mungkin saya bisa mengetahui identitas gadis berjubah abu-abu yang tidur di samping saya. Kita telah tiba. Namun, segera setelah kereta tiba di Rezoika, gadis berjubah abu-abu cepat-cepat turun. Saya segera berpisah dan menuju ke dermaga kapal udara setelah berterima kasih kepada para penyihir atas bantuan mereka.